Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal masuk kepada bab akhir baru motokopi. Bab akhir. Halaman 70. Wa yanbaghi ayyutlabu li syahsi ayyarifa auladahu sallallahu alaihi wasallam aidatan wa tartiban fil wiladati li'annahu yanbaghi li syahsin ayyarifa sadatil ummah. Maka seyogyanya, sepantasnya, selayaknya ayutlabu, maknanya pantas untuk diperintahkan bagi seseorang untuk mengetahui anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baik itu dalam jumlah anak-anaknya maupun urut-urutan kelahirannya. Karena sudah sepantasnya bagi seseorang, bagi umat, untuk mengenal pemimpin-pemimpinnya umat. Jadi bab ini akan menjelaskan, menerangkan tentang siapa saja anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, berapa jumlahnya, dan siapa saja urutan-urutan kelahirannya. Kenapa bab ini dimasukkan? Karena ini menjadi satu yang penting agar kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal pemimpin kita. Kita mengenal orang-orang yang mulia di antara pendiri agama ini. Kalau orang bilang apa? Founding father apa? Founding father. Apa itu? Itu yang ngerti dah itu. Artinya perintis pertama, generasi pertama, kelompok pertama yang mereka adalah orang-orang yang merupakan putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum, dan mereka itu ay auladu, anak-anaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun, jumlahnya ada 7. Jangan sampai lupa tuh. Berapa? 7. Kamu berapa? Berapa? Hah? Kurang dong. Bini berapa? Oh. Satu aja nggak jelas mana. Putra putrinya Rasulullah semua jumlahnya ada 7. Ini pendapat yang paling sahih, karena di antara pendapatnya ulama ada yang berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan sekian jumlahnya, ada yang mengatakan sekian jumlahnya, sekian jumlahnya. 7 itu siapa saja? Salasatun dzukurun, 3 orang laki-laki, wa arba'atun unasun, dan 4 orang wanita. Ala sahih, atas pendapat yang sahih. Wa huwa qaulu aktsarin ahlin nasabi. Wa qala ad-Daruqutni huwa asnatu asbat. Ini diambilnya dari mana? Loh, kok beda-beda? Oh, diambilnya dari para ahli nasab. Nasab itu orang yang mencatat keturunan seseorang. Seorang ahli yang mencatat silsilahnya seseorang. Nah, orang Arab itu mulai kapan ngerti nasab? Orang Arab jangankan orangnya, ontanya aja punya nasab. Orang Arab itu ontanya aja punya nasab. Ini onta ini pernah kawin sama ontanya Nabi, punya anak onta itu. Onta itu kawin lagi sama onta ini, punya anak itu, ada nasabnya onta aja loh, kira nggak ada. Ya kalau di sini perkutut lah, perkutut itu pula nasab, kayak di Solo itu sapi apa itu, kebo, itu punya nasab. Ini dari mana kebunya? Oh, kebunya si Anu,
kawin sama kebunya bule, keluar kebu hitam, putih, muncul begitulah. Lah untuk apa? Untuk diambil bibitnya, untuk dimuliakan, apalagi orangnya, gitu loh. Ontanya aja punya nasab. Jadi memang di antara ahli-ahli sejarah itu juga punya catatan. Kan yang mengetahui perjalanan dunia ini diantaranya ahli sejarah, sejarawan kan. Ada lagi ahli nasab. Nah sejarawan pendapatnya beda lagi. Oh ada di sini anak Nabi, di sini. Karena mereka beritanya lewat informasi yang lebih luas. Tapi kalau nasab ini urusan keluarga tuh terus sampai ke atas. Maka ahli nasab inilah yang diambil pendapatnya yang paling sahih, yang mengatakan putra putri Rasulullah jumlahnya ada 7. Wa qala Daruqutni, dan berkata Daruqutni bahwa jumlah itu adalah yang paling bisa ditetapkan, bahwa asbat artinya yang paling pantas, yang paling layak, yang paling bisa diterima adalah jumlah ini. Terus secara urut-urutan siapa anak pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak pertamanya Rasulullah bernama Sayyiduna Qasim. Namanya Qasim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mushtaharan bi Abil Qasim li'annahu awwalu auladih. Maka Nabi dengan anak pertamanya dikasih nama Qasim, Nabi mendapat nama kunyah Abal Qasim, bapaknya si Qasim gitu loh. Kan itu undangan kunyah namanya. Jadi nama itu ada nama lakob, ada nama kunyah, nama kecil, nama keren, nama apa lagi? Nama preman. Hah? Jadi setiap orang yang punya anak itu orang tuanya akan dipanggil dengan nama anak pertamanya gitu loh. Kok anak pertama kamu perempuan nih kayak saya, ya dipanggilnya Aba Fatimah. Kok anak pertamanya Muhammad, Abu Muhammad. Anak pertamanya kok Aisyah, Abu Aisyah gitu loh. Maka Rasulullah karena anak pertamanya Qasim dipanggil Abal Qasim gitu loh. Jadi Qasim sebagai anak pertamanya Rasulullah. Ibunya juga begitu. Kamu kan di kampung juga begitu. Tangga sama tetangga kan. Ini ibunya Fatimah, mana ibunya Fatimah ya? Nggak dipanggil namanya enggak. Panggilnya ibunya Fatimah, mana ibunya Fatimah gitu. Karena anak pertamanya Fatimah. Waqad nassa al-ulama'u ala annahu yahrumu ala ghairihi sallallahu alaihi wasallam at-takanni bidzalika sawa'un uddata hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'daha ala sahih. Maka dengan adanya kekhususan ini, maka sudah menjadi nas dari ulama menetapkan bahwa diharamkan bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bergelar dengan kunyah Abu Qasim. Jadi panggilan Abu Qasim itu dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu pada masa hidupnya Nabi atau setelah wafatnya, menurut pendapat yang sahih. Artinya, kalau kamu kok punya nama anak kamu yang pertama Qasim gitu loh, maka kamu nggak boleh dipanggil Abu Qasim. Walaupun anak pertamanya Qasim, maka akan dipanggil dengan nama anak kedua kamu. Karena julukan Abu Qasim itu julukan yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, nggak boleh dipakai sama yang lain. Kenapa emang? Pada masa itu ada orang yang ngeledekin Nabi, gitu loh. Ada orang dipanggil, Abu Qasim, Abu Qasim. Nabi nengok, bukan ente. Begitu loh, bukan ente katanya. Saya manggil yang ono. Maka dari situ jadinya nama itu disepakati oleh ulama dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga tidak ada pencederaan kepada beliau, tidak ada pengurangan kemuliaan kepada beliau, yang tujuannya murni memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun kamu namanya itu anaknya Qasim, tetap panggilannya nggak boleh dipanggil Abu Qasim. Kan boleh saya ngasih nama anak saya Qasim, kan boleh. Nggak ada larangan, nggak ada. Oh itu nama anaknya Nabi loh, justru nama anak Nabi itulah yang kita mau jadikan nama anak-anak kita. Karena nama anak Nabi pasti namanya nama-nama pilihan. Nggak mungkin Nabi ngasih namanya sembarangan, nggak mungkin. Kalau kamu kan nggak lihat di YouTube paling kan ya, di Google lihatnya kan ya. Coba ini namanya bagus mana gitu kan. Kayak Primbon, makanya namanya tumbuk-tumbukan. Bila, Salsabila, Anggriani, apa nama kok panjang bener. Nemu di mana? Anu Pak, lihat Google Pak. Waduh, namanya bagus, judulnya bagus, tapi nggak ada berkahnya. Kenapa? Nggak pernah dipakai oleh wali, gitu loh. Nggak pernah dipakai sama orang soleh, nggak pernah dipakai sama orang alim, hingga kamu pakai nama itu niru siapa? Lah kalau kita ambil nama-nama anak Nabi, anaknya orang soleh, anaknya wali, jelas nama anaknya dipakai, atau nama walinya itu sendiri kita ambil namanya. Kenapa? Mereka punya keberkahan ketika kita ambil namanya, di dalamnya akan jadi doa, gitu loh. Namanya siapa nih? Umar. Mudah-mudahan kayak Sayyidina Umar ya Allah. Gitu loh. Kenapa nama Umar dipakai oleh siapa? Sayyidina Umar, Umar bin Abdul Aziz, banyak Umar-Umar yang hebat gitu loh. Hingga ketika kamu milih nama Umar, berharap nama itu jadi doa agar anak itu seperti mereka. Lah kalau nemu di Google seperti siapa? Mbah Google gitu. Agar anak saya wajahnya bercahaya ya Allah, senantiasa kayak Mbah Google, kan repot. Bukan nggak boleh, bukan boleh aja kan, di Google banyak nama anak-anak soleh kan, artinya ini artinya boleh nggak pakai, ya boleh aja, tapi nggak ada yang bisa kamu ambil keberkahannya. Kalau saya ambil nama dari Quran gimana Bib? Ya bagus, yang penting jangan syaiton aja kamu kasih nama anak kamu, karena syaiton juga ada di Quran gitu loh. Jangan Tony. Syaitoni, makanya Tony kan. Ya, jadi nama-nama ini nama-nama yang mulia. Kalau kita mau ambil nama anak kita dari nama-nama ini, jelas keberkahan.
keberkahannya, jelas kebaikannya, jelas kemuliaannya. Nama ini nama yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Qasim kecil ini hidup selama 17 bulan. Wa qad asya sayyiduna al-Qasim sab'a asyara syahron. Usianya enggak sampai 2 tahun, berarti setahun setengah. Beliau meninggal dan beliau dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu putra yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua adalah putri, namanya Sayyidatuna Zainab, namanya Siti Zainab. Nah, kita sering nyebutnya Siti. Apa sih Siti itu? Ya? Siti Zainab, Siti Aisyah, Siti Hawa, Siti Khadijah. Kok Siti, kenapa Siti itu? Siti itu ya panggilan kemuliaan. Jadi orang-orang kita kalau manggil orang yang mulia dipanggil dengan panggilan Siti. Nah, di antara yang menjadi putri Rasulullah yang kedua, beliau bernama Siti Zainab atau Sayyidah Zainab. Fahiyya ba'da Qasim, maka dia lahir setelah Qasim. Fil wiladah adrakatil Islam wahajarot, dan Siti Zainab hidup sampai dia memeluk agama Islam dan ikut pula berhijrah. Wahia akbaru banatihi sallallahu alaihi wasallam alal asoh. Maka Siti Zainab adalah putri tertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini putri yang kedua, namanya apa, siapa? Anak yang kedua namanya Zainab. Orang sekarang, nama kamu kasih nama Zainab, kuno banget. Kayak pacarnya Sidul aja, Zainab. Kayaknya kurang keren. Itu bukan masalah kerennya, tapi keberkahannya, kebaikannya, kesolehannya gitu. Jadi doa gitu loh. Mudah-mudahan anak saya kayak Siti Zainab ya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita sembarangan memilih nama-nama untuk anak-anak kita. Terus putrinya Rasulullah yang berikutnya adalah yang ketiga, namanya Sayyidah Ruqayyah. Kanat dzata jamalin wa matat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Badr. Zainab Ruqayyah di antara putrinya Rasulullah yang berparas cantik. Kan ada yang cantik, lebih cantik, rada cantik. Maka Sayyidah Ruqayyah di antara putri yang cantik. Dan beliau wafat ketika Nabi sedang berada pada perang Badar. Berarti awal hijrah ke kota Madinah. Awal ke kota Madinah, hijrah, wafatlah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walama azzabiha, dan ketika Nabi datang dan bertakziah kepada Siti Ruqayyah, qala, Nabi mengatakan, alhamdulillahi tufinal banatu minal mukarramat. Segala puji bagi Allah,
telah dikuburkan seorang wanita dari deretan wanita-wanita yang mulia. Jadi Rasulullah memuji kepada Allah dan bersyukur bahwa putri beliau dimasukkan ke dalam deretan orang-orang wanita-wanita yang mulia. Terus yang keempat, urut-urutannya lagi adalah Sayyidatuna Fatimah, Siti Fatimah, wa sumiyat Fatimata li'anna Allah Ta'ala qad fattamaha wa dzurriyyataha 'anin nar yaumal qiyamah. Dinamakan Siti Fatimah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya karena Allah telah membebaskannya dan membebaskan anak keturunannya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Disebut namanya Fatimah, diambil dari Fatoma, yang artinya dibebaskan atau terjaga dari api neraka yang selama-lamanya. Ini kadang menjadi suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok saya dan keluarga saya ya Rasulullah? Kenapa kok enggak yang lain aja yang dikasih hal yang begitu?" Apa jawab Rasulullah? "Ente enggak mau?" "Ya enggak begitu ya Rasulullah." Udah, enggak usah nanya kenapa. Allah itu la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya. Kenapa sih ya Allah kok begini? Kenapa sih ya Allah? Enggak bisa ditanya, wong Allah bebas mutusin sendiri atas maunya sendiri, kehendaknya sendiri, lah gimana bisa nanya? Nah, jadi Allah enggak bisa ditanya kenapa kok begini. Yang bisa ditanya kalau kita mau nanya apa hikmahnya, gitu doang. Bukan kenapa sih kok bikin begini, kenapa kok nggak bisa. Allah itu zat yang nggak bisa diintervensi, bebas mau ngelakuin apa saja, bebas mau menciptakan apa saja. Maka Allah memilih Siti Fatimah bersama keluarganya menjadi hamba-hamba yang dibersihkan oleh Allah dari kekotoran, dari api neraka yang selama-lamanya. Lah ini mutlak apa enggak? Gitu tanyaannya. Dibebaskannya itu secara mutlak atau enggak? Ya enggak, mestinya muqayyad. Artinya apabila iman Islam gitu mestinya. Bukan pokoknya asal Habib selamat, ya nggak bisa. Harus Habib juga matinya bawa iman Islam. Maka dia akan mendapatkan keistimewaan nanti pada hari kiamat. Ketika kok matinya kafir, ya nggak selamat. Kayak siapa contohnya? Abu Lahab. Kan masih keluarga. Kenapa kok nggak selamat? Ya karena matinya nggak Islam gitu loh. Kalau matinya Islam, mukmin, maka ada kesempatan mendapatkan keistimewaan yang seperti ini. Jadi jangan terus asal lihat Habib, Habib mah bebas, bebas dasmu gitu tanya. Bebas apa? Habib kok bebas? Mestinya double bukan bebas.
Kalau ngelakuin kebaikan double pahalanya, ngelakuin kejahatan double pula hukumannya gitu. Jangan wah Habib mah tenang bebas mau ngapain aja, nggak ada begitu, nggak ada. Kata siapa begitu? Harus dijelaskan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai putriku maling, andai putriku mencuri, maka akan aku potong tangannya. Nabi yang ngomong, bukan terus, oh ini putri saya bebas, kan nggak ada begitu. Hukum dunia ya terjadi. Lah adapun yang diomongin nanti di akhirat, bukan dibebaskan dari dunia, dari dosa di dunia, nggak ada. Tetap di dunia berlaku hukum syariah, tapi nanti di akhirat itu urusan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Kita nggak ada yang bisa menolak, mengintervensi kenapa kok dia, kenapa nggak yang lain. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya matinya harus bawa iman Islam. Fakanat, maka adanya Siti Fatimah ahabbu ahlihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai, paling dicintai oleh keluarga, oleh saudara-saudara yang lainnya, dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda itu paling cinta sama beliau. Wakana, apa buktinya kok Nabi itu paling cinta sama Rasul, sama Siti Fatimah kok banget? Apa buktinya? Wakana idza arada safaron, kalau Nabi itu akan bepergian, yakunu akhiru ahdihi biha, maka Nabi akan berpamitan kepada saudara-saudara, kepada anak-anak, kepada keluarga, dan Siti Fatimah diakhirkan. Salaman, pergi dulu ya, mana salaman semua, paling akhir Siti Fatimah. Nandain ini yang paling sayang, gitu loh. Wa idza qadima, apabila Nabi datang dari perjalanan, kanat awalu ma yadhulu alaiha, yang pertama dicari Siti Fatimah. Beda nih, begitu datang, mana Fatimah? Ini oleh-oleh nih, peluk dulu. Yang lain baru. Nandain apa itu? Paling diperhatikan, paling dicintai. Nabi itu kalau salaman sama Siti Fatimah, cium-ciuman. Nabi Siti Fatimahnya nyium, dicium sama Nabi. Jadi jangan terus sama anak kok cium tangan. Cium kasih sayang itu beda. Bukan nyiumnya harus takzim, hormat orang tua sama anak. Pak cium Pak, enggak begitu. Nyiumnya nyium kasih sayang, nyium rindu, nyium gitu dong. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam akibun illa minha, fantashara nasluhu minha min jihati sibtain al-Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki cucu lain kecuali cucu dari Fatimah Zahra, dari putri beliau yang bernama Siti Fatimah. Yang lain ada enggak putri-putri beliau yang punya anak? Ada, tapi enggak sampai berlanjut keturunannya. Yang berlanjut keturunannya hanya dari Siti Fatimah, dan itu pun melalui dua cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Jadi keduanya inilah yang menjadi cikal bakal
para habaib terus sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Karena habaib itu nggak mungkin bisa dihabisin, nggak mungkin. Wah, habaib harus dihabisin semua, nggak bisa. Wong sudah nas nanti Imam Mahdi akan lahir dari golongan. Nah kalau Habibnya habis, mau lahir dari bagaimana Imam Mahdinya? Sama dengan Yahudi. Kenapa kok Hitler itu dulu nggak dihabisin, semua Yahudi habis? Ya nggak bisa. Musuhnya Imam Mahdi Yahudi nanti lah, kalau mati habis musuhnya siapa? Nggak ada musuhnya dong. Jadi sama, nggak bisa dihabisin dua-duanya, itu sudah ada nasnya. Satu jadi musuh, satu jadi lawan. Jadi nanti akan ketemu tuh Yahudi yang jadi pengikutnya Dajjal, yang akan jadi melalui Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu-cucunya Rasulullah menyebar ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menjadi pelita, untuk menjadi panutan, untuk menjadi pegangan. Maka kalau kamu ketemu Habib, pegang Habib, jadikan panutan. Habib yang bagaimana? Ya Habib yang bisa diikuti. Kalau yang nggak bisa diikuti gimana? Kalau yang nggak bisa diikutin, simpen, lu minyakin, lu jimatin, jangan lu apa-apa. Kalau kamu mau baca Quran yang kamu bacanya bagaimana? Yang telasnya, yang tulisannya jelas, yang bisa tahu titiknya mana, komanya mana, bisa kamu tahu artinya. Kenapa? Ini jadi tuntunan gitu loh, akan jadi pedoman, akan jadi panutan. Nah kalau Quran yang sobek-sobek, yang titiknya hilang, fathahnya hilang, busem diapain? Udah jimatin aja, bungkus kain putih lo simpen gitu loh. Jadi kalau ketemu Habib nggak, tiap Habib kita jadikan panutan, ngomong apa aja kita, enggak begitu. Kalau urusan menghormati, semuanya harus dihormati, gitu loh. Tapi kalau bicara mau kita jadikan panutan yang mana? Ya yang bisa dipanutin. Kalau nggak bisa ya jangan dipanutin. Yang bisa ngasih tuntunan, bisa ngasih nasihat, ngasih penjelasan, informasi, baru itu kita ikuti. Kalau yang nggak bisa bagaimana? Ya jangan. Maka jangan terus fanatik gitu loh. Pokoknya kalau nggak mau saya enggak. Kita harus pakai syariah. Kita harus pakai cara tatanan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara memuliakan, wajib kita muliakan. Terus Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu menjadi cucu Rasulullah yang terus sampai kepada akhir zaman. Lah itu kan dari perempuan. Cucu itu kan dari laki-laki harusnya dong. Kenapa kok dari perempuan? Lah yang mau Allah. Itu namanya mukjizat gitu. Habaib itu diantara mukjizatnya Rasulullah. Kok bisa? Belum ada satu orang pun yang punya keturunan gak terputus, gak ada. Kamu cari raja mana saja, turun, putus, habis. Kamu cari mana aja. Hanya nasabnya Nabi Muhammad SAW yang gak pernah terputus. Kenapa? Ya mau dikhususkan oleh Allah, begitu loh. Allah mengkhususkannya melalui Siti Fatimah. Diteruskan ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melalui keduanya gak terputus lagi terus sampai kiamat.
Alatas sampai kiamat ada antara alatas, lu kira nggak? Oh alatas terpunah, nggak ada alatas punah. Alatas kok punah? Alatas di bawah batu juga ada, lu kira apa? Nggak ada alatas punah. Mungkin kalau yang apa namanya kecil-kecil kayak Barakbah yang udah jarang orangnya, maksudnya Haneman udah dikit-dikit tuh orangnya tuh. Kalau kayak Alatas, Al-Jufri, Bangsa Segaf, di mana aja kamu ketemu ada. Ya begitu nggak punah-punah, nggak terus sampai nanti. Ini menjadi bukti atas keberadaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Karena yang namanya cucu membuktikan keberadaan siapa? Kakeknya, gitu loh. Ini siapa nih? Oh cucunya, ya pasti ada kakeknya, gitu loh. Maka cucunya beliau terus tersebar ke seluruh dunia sampai nanti akhir zaman. Terus yang kelima, putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Ummi Kulsum. Jadi ini 4 berturut-turut wanita. Pertama laki-laki, terus berturut-turut 4-nya adalah seorang wanita. Innama tu'rafu bihadhil kunniyah fala yu'rafu laha ismun wa matat sanata tis'i minal hijrah. Menurut riwayat nggak ada yang tahu namanya siapa nih. Ummi Kulsum ini nggak ada yang tahu, nggak tercatat namanya siapa, aslinya itu nggak tercatat gitu, maksudnya nggak sempet orang mencatat namanya gitu loh. Nama kecilnya siapa, hanya yang terkenal nama gedenya doang, Ummu Kulsum gitu doang. Dan beliau adalah seorang yang sampai kepada masuk agama Islam, dan beliau meninggal pada tahun 9 Hijrah, berarti mendekati wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi meninggalnya kapan? 10 Hijriah. Karena Nabi pindah ke Madinah itu menjadi awal hijrah. Di Madinah Nabi 10 tahun. Di Mekah Nabi 13 tahun, masa tablignya Nabi 23 tahun. Berarti tahun ke-10 hijrah Nabi meninggal. Sayyidah Ummi Kulsum meninggal tahun 9 hijrah, berarti mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya, dalam riwayat, anahu sallallahu alaihi wasallam jalasa ala qabrin wa ainahu tadrufan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat, beliau berada di kuburnya Sayyidah Ummi Kulsum dan mata beliau bercucuran air mata, nangis yang tangisannya tangisan kasih sayang, bukan tangisan penyesalan, kekecewaan, kenapa kok mati, nggak ada begitu, nggak ada. Nabi tangisannya ridho. Kalaupun nangis kasih sayang kepada anaknya, kepada putrinya, gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal fikum min ahadin lam yujami' lailah. Ketika mau nguburin, Nabi di situ Nabi nanya, semalam yang nggak kumpul sama istrinya siapa? Apa diem semua, tukang kumpul semua kebanyakan. Ada yang nanya, saya ya Rasulullah. Faqala Abu Talhah ana. Faqala, maka Rasul mengatakan, inzil qabroha, turun kuburkan dia.
Tapi jangan jadi pedoman. Kalau habis kumpul sama istri nggak boleh nguburin, enggak. Ini kekhususan pada masa itu yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat pada masa itu. Lah, ada rahasia apa? Ya Rasulullah yang tahu. Kalau dalam ilmu fikih nggak ada peraturan orang nguburin harus iya, maksudnya malamnya junub nggak boleh, enggak ya boleh. Malamnya mau junub 3 kali, 17 kali terserah ente. Yang penting waktu ngubur udah bersuci ente. Jangan dan nggak ada persyaratan itu nggak ada. Tapi ini kekhususan yang diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah siapa? Abu Thalha dan sampai kepada dafan menguburkan Sayyidah Ummi Kulsum. Terus yang berikutnya adalah wasayyidun wasayyid Abdullah wa al-mulaqab bitayyib wal mulaqab bitahhir. Yang keenam adalah anak Rasulullah namanya Abdullah yang diberi gelar dengan gelar At-Thayyib atau At-Thahir. Thayyib sama Thahir itu gelarnya Abdullah gitu loh. Tapi dalam pendapat yang lain itu dijadikan nama. Wakilahuma ismani li syahsaini bi isqati Abdullah fa jumlatu auladihi tsamaniyah. Kalau 2 nama itu dihitung sendiri-sendiri ditambah sama Abdullah berarti semuanya jumlahnya ada 8. Artinya ditambah Thayyib atau Thahir gitu loh. Abdullah sendiri, Thayyib Thahir sendiri. Wakila kadzalika ma'aziyadati Abdullah fawatis atun. Ada lagi yang ngomong ditambah Abdullah berarti jadinya 9. Abdullah sama Abdullah kan 7, tambah Thayyib 8, tambah Thahir jadi 9. Maka ini yang masyhur adalah Thayyib dan Thahir itu adalah gelarnya Abdullah. Dan Abdullah meninggal juga waktu masih kecil. Jadi putra-putranya Rasulullah semua meninggal masih bayi, masih kecil. Terus yang ke-7 yang terakhir Sayyid Ibrahim ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala laila wiladatihi ulida li al-laila al-ghulamun samaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Kata Rasulullah, telah dilahirkan untukku pada malam hari ini seorang anak laki-laki dan aku memberikan nama kepadanya dengan nama bapakku Ibrahim. Itu orang Arab begitu, maka namanya muter-muter doang, Ibrahim, Ali, Ibrahim, Ali, Ibrahim. Ada yang Jawa ente kan enggak, nama bapak lain, kakek lain, buyut lain, ini nama sih enggak ada yang sama. Orang Arab enggak muter-muter itu aja. Muhsin bin Abdullah bin Muhsin bin Abdullah, ini nggak bercanda Pak, nama kok mutar-mutar begitu. Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Alwi, ini gimana? Nama kok mutar-mutar aja. Wa min dzalika yu'khadhu masyru'iyyatu tasmiyah min hinil wiladah. Maka dari arah sabda Nabi itu terjadilah atau terdapatlah perintah yang diberlakukan dalam syariat, yaitu pemberian nama sejak hari kelahiran gitu loh. Jadi ngasih nama itu nggak usah nunggu 7 hari, nggak usah nunggu 40 hari, apalagi
Waktu anaknya lahir langsung kasih nama, selesai. Nabi nyontohin tuh. Hari ini lahir putraku, kasih nama Ibrahim. Enggak terus, oh nanti nunggu 7 hari Rasulullah. Enggak. Kalau mau diberikan walimatu tasmiyah itu sampai pada 7 hari. Kalau mau diakekain sampai 21 hari gitu. Sunahnya ke-7, ke-14, ke-21. Kalau mau diakekain lebih dari 21 terserah ente, mau umur 10 tahun kek, mau 20 tahun kek, hukumnya udah sama gitu loh. Jadi yang ditekankan oleh syariat tasmiyah sejak hari kelahiran sampai 7 hari pemberian nama tuh. Kalau urusan cukur rambut, urusan akikah sampai 21 hari disunahkannya. Lebihnya ya sunnah, tapi nggak mendapatkan keistimewaan, nggak mendapatkan sunnah yang khusus gitu loh. Wa amma hadithul amri tasmiyat al-maulud fi yaumi sab'a fal maksud minha annaha la tuakhiru anhu. Adapun hadis yang memberikan berita tentang pemberian nama seorang anak pada hari yang ke-7, maka yang dimaksud dalam hadis itu adalah bahwa sungguhnya penamaan itu tidak boleh ditunda lagi dari 7 hari, gitu maksudnya. Lebih 7 hari jangan. Kenapa? Nanti anaknya nggak dapat nama. Oh, dari lahir sudah punya nama Pak, siapa? Bayi. Oh iya, khair ya. Jadi ini perintahnya agama memberikan nama kepada anaknya sebelum 7. Jadi langsung lahir langsung dikasih nama boleh, nggak ada masalah. Terus li'annaha la takunu ila fihi bal hiya masyru'atun min hainil wiladati ilaih. Nah, sungguhnya pemberian nama itu tidak boleh jadi kecuali pada hari yang ke-7. Bahkan penamaan itu disyariatkan ketika mulai hari kelahirannya. Kalau enggak gimana? Haram, dosa ente anak nggak dikasih nama. Namanya siapa? Bodoh amat, terserah. Gimana sih lu? Bapaknya lu bikin aja mau, asing mah. Wa asya sab'ina yauman, dan Said Ibrahim ini usianya hanya sampai 70 hari. Jadi nggak sampai tahun ya. Wa kulluhum, dan setiap anak-anaknya Rasulullah, putra-putri Rasulullah min sayyidah Khadijatul Kubra, dari Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Wa ya awwalu imra'atin tazawwaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj ghairaha hatta matat wa hiya afdalu nisaihi sallallahu alaihi. Anak-anak Rasulullah semuanya itu dilahirkan dari Siti Khadijah. Jadi walaupun Rasulullah istrinya banyak, tapi yang melahirkan anak hanya Siti Khadijah yang jumlahnya disebutkan di atas, kecuali Ibrahim. Berarti yang 6 dari Siti Khadijah, yang 1 Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Famin Maria Qibtiyah, maka Said Ibrahim anak beliau yang terakhir berasal dari seorang wanita yang bernama Maria Qibtiyah. Siapa Maria Qibtiyah itu? Maria Qibtiyah adalah seorang yang berasal dari sariyah atau tawaran perang atau hadiah yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dihadiahkan kepada beliau dari seorang raja Muqawqis al-Qibti. Raja Muqawqis
seorang raja yang berasal dari negara Mesir. Kipti kan Mesir, Egypt. Jadi semua anak Rasulullah dari Siti Khadijah kecuali hanya satu. Jadi istri-istri Rasulullah yang lain nggak ada yang punya anak. Ada Siti Aisyah, Hafsah, Saudah, Maimunah, Romlah, Sofiyah, Hindu, nggak ada yang punya anak. Semua yang punya hanya Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah dan Maria Qibtiyah. Maka Siti Khadijah di antara wanita-wanita yang paling istimewa di antara wanita-wanita yang ada. Allah memuliakan Rasulullah, menjadikan untuk beliau putra, istri, anak yang semuanya istimewa. Di antara wanita-wanita yang istimewa di dunia siapa aja? Wanita yang paling istimewa di antaranya pertama adalah disebutkan dalam sebuah bahar atau syair. Dalam syair disebutkan Fudlan Nisa'i bintu Imrana wa Fatimah. Putra atau seorang wanita yang terbaik di dunia ini yang pertama adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Terus Siti Fatimah, terus Sayyidatina Khadijatul Kubra, terus Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita diurutkan sebagai wanita-wanita yang paling istimewa. Pertama siapa? Siti Maryam, terus Siti Fatimah, terus Siti Khadijah, terus Siti Asiyah. Itu wanita-wanita yang paling istimewa di antara semua wanita-wanita yang lain. Terus yang terakhir anak beliau Ibrahim dari mana? Maria Al-Qibtiyah. Ketika Rasulullah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, beliau diberikan oleh Raja Mesir itu seorang wanita yang bernama Maria. Dan Mukaukis juga memberikan pula saudarinya Maria namanya Sirin. Itu juga dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian nanti Sirin ini dihadiahkan oleh Allah kepada orang lain. Terus di antara setelah diberikan 2 wanita, Raja Mukaukis juga memberikan hadiah yang lain kepada Rasulullah. Apa di antaranya? Diberikan pula seorang laki-laki yang dikebiri namanya Mabur. Kalau di sono Kasim apa? Seorang laki-laki yang sudah dikebiri. Raja-raja yang takut istrinya digodain sama selirnya begitu, udah potong udah mau diapain kayak dipikir aman lah kalau sudah nggak ada itunya kan. Terus selain Mabur, seorang laki-laki, Raja Mukaukis juga menghadiahkan 1000 keping emas, 20 setel pakaian sutra yang halus, seekor keledai yang berwarna abu-abu yang diberi nama Daldal, dan seorang himar. Himar itu apa? Keledai yang berwarna abu-abu juga yang bernama Afir, disebut juga Ya'fur.
Rasulullah itu semua yang dimiliki Rasulullah dikasih nama semua. Sorban dikasih nama, tongkat kasih nama, pedang kasih nama, sendal kasih. Maka panggilin Ya'fur. Udah nggak ada yang lain pasti itu. Kalau ambil keledai, yang mana ya Rasul, kan begitu ribet. Ambilin pedang, yang mana ya Rasul? Kalau pedang ini Zulfikar ambil, udah nggak ada salahnya. Dan Nabi paling senang ngasih nama kepada semua yang dia miliki. Terus ditambah lagi madu banha, ini madu yang hebat ini. Sampai min asali banha wa ajabal asalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a fi asli banha bil barokah. Saking Nabi heran, ini madu top banget dah, gereng gitu, saat dimakan gereng langsung badan panas. Sampai didoakan madu ini madu yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi jumlah putra putri Rasulullah berapa? 7, 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan, dari 2 istri, yang 6 dari Siti Khadijah, yang 1 dari Maria. Insyaallah kita terus yang akan datang sekalian hataman, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberi keberkahan oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah, hati kita ditenangkan oleh Allah, dijadikan hamba mukmin sampai hari kematian kita, mati membawa iman, membawa Islam hingga selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi wajudan mannan la biktisabi minna lil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi lil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.